semua di kelas ekonomi kelas 11. Pokok bahasan yang akan Ibu bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu pertama, pengertian tenaga kerja. Kedua, jenis-jenis tenaga kerja. Dan ketiga, masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Untuk bisa memahami materi ketenaga kerjaan ini, simak baik-baik videonya sampai selesai ya. Apa itu ketenaga kerjaan? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ketenaga kerjaan membahas segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum maupun setelah bekerja. Nah, hal-hal yang dibahas sebelum bekerja antara lain pemagangan, kewajiban mengumumkan lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang dibahas setelah bekerja antara lain upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Nah, ada pengertian tenaga kerja menurut Payaman Simanjuntak dalam buku Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Tenaga kerja atau manpower adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Kelompok tenaga kerja terdiri dari dua golongan, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15-64 tahun, baik yang telah bekerja maupun yang belum bekerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja walaupun ada permintaan tenaga kerja atau permintaan pekerjaan. Baiklah, Ibu contohkan saja. Ada seorang karyawan yang bernama Ilham yang bekerja di PT Kino Indonesia yang kini berusia 25 tahun. Nah, yang kedua, ada seorang pelajar bernama Cindy yang sekarang duduk di bangku SMA berusia 18 tahun. Dua-duanya merupakan angkatan kerja. Nah, dari dua golongan ini, apakah kalian termasuk ke dalam angkatan kerja? Jawabannya ya, namun ada jenisnya. Berdasarkan data tersebut, keduanya termasuk ke dalam usia tenaga kerja, yaitu 15-64 tahun. Namun bedanya, Ilham tergolong ke dalam angkatan kerja, sedangkan Cindy tergolong ke dalam bukan angkatan tenaga kerja. Oke, di dalam buku Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia menyebutkan 4 golongan bukan angkatan kerja, yaitu golongan yang sedang bersekolah, yang kedua ibu rumah tangga, yang ketiga orang yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun, yang keempat pengangguran sukarela. Baiklah, selanjutnya mengenai kesempatan kerja. Tahukah kalian apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja adalah peluang atau kondisi yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan bagi orang yang bersedia dan sanggup bekerja. Terbatasnya kesempatan kerja dapat diatasi dengan lapangan kerja sendiri. Permintaan tenaga kerja yang terampil semakin lama semakin banyak dibutuhkan oleh dunia usaha atau dunia kerja. Nah, berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya, tenaga kerja terdiri dari 3 jenis, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja terdidik dan tidak terlatih. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian dan juga keterampilan pada suatu bidang tertentu dari sekolah atau pendidikan, baik itu formal maupun non-formal. Contohnya, dokter, guru, dosen, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian dan juga keterampilan pada suatu bidang tertentu dan dari pengalaman. Contohnya, montir, koki, supir. Yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaganya saja.
contohnya kuli bangunan dan pembantu rumah tangga. Selanjutnya mengenai masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, hal ini seharusnya bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pembangunan ekonomi. Namun, jika kita lihat pada hari ini masih saja terdapat berbagai masalah yang menyangkut ketenagakerjaan. Yang pertama, masalah kualitas tenaga kerja yang masih rendah. Kualitas tenaga kerja yang rendah bisa dilihat dari tingkat pendidikan, penduduk yang rendah atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Dengan adanya pendidikan yang masih rendah sehingga menyebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja. Hal ini tentu berakibat pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah pula. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja sehingga akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang maupun jasa. Nah, yang kedua, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Besarnya jumlah angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya, ditambah dengan kesempatan kerja yang terbatas tentu mengakibatkan permasalahan tersendiri. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan mengakibatkan pengangguran. Nah, yang menjadi salah satu masalah pokok pembangunan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia berada di Pulau Jawa. Hal ini bisa saja dikarenakan karena letak geografis Indonesia yang mengakibatkan persebaran penduduk tidak merata. Hal ini juga berakibat pada banyaknya tenaga kerja yang terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa saja. Sementara di luar Pulau Jawa masih kurang tenaga kerja. Padahal di luar Pulau Jawa masih terdapat banyak sumber daya alam yang potensial yang perlu dikelola secara maksimal. Masalah lain ialah Pulau Jawa, terutama di kota-kota besar, sudah menjadi daya tarik bagi pencari kerja dan dari luar Pulau Jawa sehingga hal ini mengakibatkan banyak terjadi pengangguran. Yang keempat yaitu masalah pengangguran. Sejatinya permasalahan pokok ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah pengangguran. Semakin banyak pengangguran akan menghambat pembangunan ekonomi dan dapat mengganggu stabilitas sosial dan juga politik. Baiklah, pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian saja oleh Ibu. Nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti Ibu share link Google Form-nya di grup kelas ya. Selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.